Pemirsa, 4 pelaku penculik kepala kantor cabang pembantu atau KCP salah satu bank di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta sudah ditangkap. Namun pembunuh korban masih belum ditemukan. Untuk membahasnya sudah bersama kami mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, Pak Ito, biasanya kenapa penculikan dan pembunuhan itu dilakukan oleh kelompok orang yang berbeda, Pak? Ya kan sekarang kalau kita lihat dari kasusnya ya Mbak, ini kan ada orang yang otaknya, kemudian ada orang yang disuruh. Tentunya yang disuruh ini mereka perlu nanti didalami apakah mereka memang betul-betul residivis yang sudah terbiasa. Kan penculik dan membunuh orang itu kan bukan satu hal yang mudah ya, atau satu hal yang sederhana. Itu memerlukan satu kebiasaan atau dari secara psikologi itu mereka sudah terbiasa atau tidak ya. Kalau saya lihat dari 4 pelaku ini kan mereka mengatakan bahwa mereka disuruh oleh otaknya ya. Dan saya juga mendengar bahwa ini terkait dengan masalah pekerjaan daripada almarhum ya. Karena yang bersangkutan almarhum menjadi saksi ya, dari satu penyimpangan ya, penyimpangan yang terkait dengan pekerjaannya yang almarhum. Dan ini tentunya masih didalami oleh penyidik dan saat ini ya tentunya kami apresiasi karena dengan gerak cepat bisa diamankan 4 orang ini, Mbak Sylvia. Pak, sebetulnya kalau dari keterangan para pelaku penculikan, apakah dari situ saja bisa diketahui sebetulnya siapa aktor intelektual ataupun eksekutor pembunuhannya? Sementara ini yang saya ketahui adalah itu sudah diketahui ya Mbak ya. Sudah diketahui dan saat ini sedang dilakukan upaya untuk pengejaran ya dari tim Polda Metro Jaya. Kemudian juga saya kira mungkin yang para pelaku ini juga telah menyampaikan alasan, tetapi tentunya ini tidak bisa kita terima begitu saja karena harus dilakukan pendalaman kembali ya. Tapi yang jelas kasus ini adalah peristiwa yang terencana, bukan spontan. Jadi tentunya terhadap para pelaku ini selain didalami latar belakang para pelaku, kemudian juga ancaman hukumannya tentu ancaman hukuman yang berat ya. Karena bisa dimasukkan dalam kasus 340 juga ya, kemudian juga untuk penculikannya ya, yang saya kira mungkin akan menjadi bahan penyidik untuk menetapkan pasalnya ya. Jadi pasal 328 KUHP ya untuk penculikan, kemudian pasal 338-nya karena ini direncanakan tentunya bisa dimasukkan pasal 340 dengan hukumannya yang maksimal adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Demikian, Mbak. Baik. Pak, itu apakah besar kemungkinan bahwa aktor intelektual itu adalah orang dekat terutama di lingkungan kerja dari korban? Ya, bukan orang dekat, tetapi yang saya dengar adalah yang bersangkutan itu adalah memiliki hubungan kerja. Ya, saya nggak tahu benar atau tidak, tetapi yang saya menerima informasinya itu adalah ini terkait dengan peminjaman uang fiktif ya, uang fiktif jadi menjadi saksi. Tapi ini tentunya baru informasi yang perlu dikembangkan oleh penyidik. Tapi ini berkaitan dengan pekerjaan yang bersangkutannya. Tentunya sampai dengan penculikan apalagi pembunuhan, ini tentunya berusaha untuk bagaimana korban ini dihilangkan ya nyawanya sehingga yang bersangkutan itu tidak bisa menjadi saksi atau tidak bisa menjadi saksi dalam laporan polisi yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Demikian, Pak. Jadi sebelumnya sudah ada laporan polisi terkait dengan kasus dugaan peminjaman fiktif begitu ya Pak ya. Memang masih harus ditelusuri lebih jauh, tapi kalau dilihat dari bagaimana pelaku atau aktor intelektual ini bisa merekrut penculik, kemudian juga mungkin dia merekrut eksekutor pembunuhan, tidak melakukan pembunuhan itu sendiri, berarti patut diduga memang pelaku atau aktor intelektual ini memang orang yang punya uang, punya kuasa lah begitu ya Pak Ito? Ya pasti ya. Karena kan kita ingin melihat bahwa apakah dari para pelaku ini memiliki keterkaitan hubungan emosional, apakah mereka dalam satu kelompok ya, apakah ini mereka itu adalah memang sudah saling kenal sebelumnya atau mereka memang berada dalam satu grup ya.
Jadi ada para pelaku eksekutornya dan ada yang otaknya. Dan ini tentunya dari pihak kepolisian juga akan mendalami. Bukan hanya dari motifnya, tetapi peran ya masing-masing. Selain peran masing-masing, tentunya pihak kepolisian juga akan mengembangkan dengan latar belakang atau jejak daripada pelaku ini ya, rekam jejaknya. Ya, apakah kalau tidak mungkinlah orang sampai menculik kemudian membunuh secara sadis ya. Saya kira mungkin itu satu hal yang sudah harus menjadi satu perhatian bahwa para pelaku ini memang orang yang sudah profesional ya, menurut saya ya. Karena tidak mungkin orang yang untuk sampai menculik dan membunuh itu dengan hati yang dingin, tentunya mereka tuh sudah punya pengalaman ya, pengalaman apakah memang pernah punya rekam jejaknya, pernah terlibat dalam masalah hukum atau tidak, dan tentunya ini kita juga akan mengembangkan mengenai kelompoknya ya. Dari kelompok mereka apakah masih ada pihak-pihak lain yang terlibat selain para pelaku utamanya ya, yaitu aktor utamanya. Ini sekarang sedang dikembangkan, demikian Pak. Baik, Pak Ito Sumardi, terima kasih sudah berbagi pandangan dan analisa Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.